Sudah berubahnya jadi kaf, jadi beda maknanya. Kolbu jadi kal. Jadi kalau kolbu itu ya jiwa hati begitu, tapi kalau kalbu niku nggih wau. Maka disinilah kemudian bacaan kita itu harus betul begitu ya. Jangan sampai salah makhorijul huruf itu jangan sampai, karena sudah sebetulnya makna-makna yang tersirat ada bisa di dalam huruf-huruf Al-Quran. Nah, disinilah sebetulnya kita ingin mempersiapkan generasi penerus kita agar Indonesia itu maju dengan nilai-nilai Al-Quran yang luar biasa. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Kementerian Agama kalau di negara kita itu. Nah, Kementerian Agama itu kemudian mempunyai wajibullah. Ini adalah guru pendidikan agama Islam. Walaupun cara kepegawaian dengan ibadah yang di dinas pendidikan, untung masih ada TPG yang berwenang. Kalau tidak, kita tidak tahu apa jadinya. Dan untuk urusan agama itu di pusat. Kalau tidak di pusat, di daerah itu bisa jadi loh ya. Daerah itu masing-masing itu beda, tergantung dari bupatinya. Agamanya apa? Atau alirannya apa begitu ya. Itu sehingga itulah kebijakan politik bahwa urusan agama itu masih di pusat. Tetapi untuk urusan pendidikan itu sebetulnya adalah ini ya fungsi pendidikan. Sehingga kalau sampai sekarang madrasah itu belum diberikan perhatian oleh dinas pendidikan, ini kita masih berjuang begitu, karena masih ada anggapan bahwa agama itu urusan pemerintah pusat. Tapi kita akan terus bergerak agar kita agama ini bisa terus mendapatkan perhatian. Caranya gimana? Yang kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa peran agama sangat penting. Dimulai dari ya anak-anak kita. Maka saya mengajak kepada kita semuanya, saya di Kementerian Agama, Pak Pakih, kemudian Pak Jenengan yang mengesui, mentarbiyai. Jadi tarbiyah itu kan sebenarnya dari kata-kata roba begitu ya. Roba itu kemudian dijadikan pendidikan, maka kemudian ada Robbil Alamin begitu ya, yang setiap saat pasti kita baca Alhamdulillahi Robbil Alamin. Panjenengan itu kan mencontoh sifat Allah begitu ya, Rob begitu ya. Rob itu adalah memelihara alam raya ini agar tetap sesuai dengan apa ya aturan alam begitu. Maka panjenengan selaku pendidik agama Islam ini mari bersama-sama dengan Kementerian Agama untuk menciptakan Gunung Kidul ini lebih mengedepankan atau lebih menyerap, mengamalkan nilai-nilai agama, paling tidak bagi anak-anak kita, yaitu mengenalkan mengenai ya bahasa tulis Al-Quran. Maka kemarin di Raker itu ada program ini yang sudah disepakati, Raker Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Kita di tahun 2024 itu ada gerakan masyarakat baca tulis Al-Quran yang diakronimkan dengan Gema Cantik dengan Kok. Jadi gerakan masyarakat baca dan tulis Al-Quran. Sekarang sedang berjalan terus dengan kita melakukan pemetaan, mendata TPI atau lembaga Al-Quran yang ada di Gunung Kidul, sehingga kemudian nantinya bisa kita ajak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas baca
tulis Al-Quran. Mau kita setiap anak yang sudah lulus SD atau lulus MI itu dipastikan bisa membaca Al-Quran. Syukur-syukur dengan bisa menulis. Kita naik jenengan nopo meluluskan siswa SD kelas 6 itu berapa persen yang sudah bisa membaca Al-Quran? Jenengan ini di prosentase, apalagi dibutuhkan dalam acara wisuda atau acara pelepasan. Nah, kalau begitu luar biasa. Karena kita khawatir ketika anak itu sudah lulus SD kok belum bisa baca Al-Quran, ya bablas. Karena ketika SMP itu sudah sulit. Walaupun kemudian nanti di SMP masih ada baca Iqra begitu ya. Harapan kita sebetulnya kita ingin panjenengan selaku guru pendidikan agama Islam tingkat SD itu anak-anak sudah bisa baca Al-Quran. Iqra jilid 6 kalau yang memakai metode Iqra itu sudah diselesaikan. Itu pun kalau sudah selesai Iqra itu belum tentu bisa membaca Al-Quran. Apalagi kalau gurunya itu guru sebaya. Yang dulu guru sebaya itu tidak bagus bacaannya, sehingga kemudian ya jadi tambah punya. Dan saya banyak menemui karena setiap habis misa itu saya alhamdulillah di sekitar masjid saya itu masih ada yang mau nyimak Iqra begitulah itu dulu kok jadi panjang dipendek, pendek dipanjang kemudian mengatakan la ilaha illallah jadi la ilaha illallah sebenarnya itu la ilaha illallah tapi pada waktu jadi itu tidak kemudian jadi bukan wa tapi ba ya. Itu salah satu contoh. Ternyata anak-anak kita yang sekolah, walaupun itu sekolah yang itu berdiri khas Islam, kita kami sebut namanya ya, itu juga ternyata belum menjamin peserta didiknya itu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Padahal ada peribahasa begitu ya. Kenapa berbeda dari Pak Pakai? Ada belajar di waktu kecil, bagi mobil di atas batu. Belajar berarti kalau belajar di saat sudah tua, bagi mobil di atas air cepat, ini kebablasnya cepat. Kecil musuhin tapi ya sudah itu bertahan terus. Maka jenengan sebenarnya adalah pengukir di atas batu. Sulit memang anak-anak, tapi ketika sudah tertancap itu sudah sampai tua itu akan ingat terus. Apalagi yang namanya hafalan ya, hafalan Al-Quran begitu. Yang kita bawa sampai tua sebetulnya adalah hafalan waktu kecil. Hafalan waktu tua itu cepat, tetapi cepat hilang. Nopo kali nek kakek utang. Masih jadi apa betul? Karena semakin tua itu kan semakin yang tertutup oleh ini ya dosa ya. Jadi dosa itu ternyata memang menghalangi hafalan. Berapa itu? Untuk dipaksa tidak Pak. Ini pemaksaan ini. Betul apa aku? Pakai mana tadi? Pun apa kan? Ya. Jadi itu Bapak Ibu guru panjenengan selaku pengukir anak-anak kita. Maka untuk mempunyai peta yang jelas, pendis yang terdiri dari
seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu yang membawai TPA TPI madrasah diniyah, kemudian seksi pendidikan agama Islam yang mengkoordinir, betul membawai jenengan ya, karena jenengan bukan bawahan saya dan Pak Pakih itu membersami panjenengan guru PAI, kemudian seksi pendidikan madrasah itu membawai madrasah-madrasah sudah sepakat dalam tahun 2024 itu akan ada suatu event di mana event itu menjadi ukuran sebetulnya seberapa jauh sih ini kata-kata yang sulit di ini. Kalau dalam rumusan masalah di tesis atau di skripsi ini seberapa jauh itu sulit. Seberapa jauh sih sebetulnya siswa SD, santri TPG dan juga siswa madrasah di dalam kemampuan membaca Al-Quran, dalam membaca saja. Karena kalau menulis itu memang apa ya, nanti akan ada tahap selanjutnya. Nah, event itu dijadikan sebagai suatu ukuran bahwa peserta didik kita itu dijamin sudah bisa baca Al-Quran. Maka kalau sudah bisa baca Al-Quran berapa persen, ini nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kebijakan-kebijakan setelah ini. Kalau saya ketika di kota Yogyakarta, alhamdulillah saya pernah 2 tahun di Kemenak Kota. Itu setiap SD itu mempunyai TPI khusus SD. TPI khusus SD kerjasama dengan dinas pendidikan. Gurunya itu didanai oleh Basnas. Honor gurunya begitu ya. Arahnya nanti sebetulnya ke sana. Itu arahnya ke sana sehingga 5 hari sekolah, ini 5 hari ya? 5 hari sekolah, pulangnya jam berapa? Jam 2, siswanya ya, itu sampai jam 2 betul? Enggak capek ya siswanya? Makanya saya dapat kontak melalui TikTok juga. Ngopo ini kurikulum merdeka, itu reso layangan, reso barbaran. Nah itu adalah dari ini ya. Artinya apa? Artinya apakah tidak bisa ketika ya hari 5 hari itu kemudian disisipkan baca tulis Al-Quran. Karena hari Sabtu bagi anak-anak kita yang sudah capek sejak Senin sampai Jumat belajar, hari Sabtu hari Ahad itu gue nonton bis, joget-joget begitu, jenenge itu apa? Basuri ya, toleran gitu ya, dengan joget-joget kemudian diunggah di ini setiap kita itu apa wisata koyo tapi munggu bisa nopo sebenarnya bisa sangat luar biasa mereka. Wah, nopo jenengin itu ternyata direkam asli orang, nanti akan mempengaruhi suara kemudian diunggah bisa difoto. Jadi kalau ada bis ini bagus ya, kemudian mereka minta kakak sopirnya untuk membunyikan basurinya itu. Itu hari Sabtu dan Ahad kegiatannya mereka bal-balan di TPA itu wah ini Masya Allah, karena sudah capek begitu ya. Maka bukan kita yang mengalah, tetapi kita yang mensiasati. Apakah nanti ke depan itu 5 hari itu bisa digunakan disisipkan 1 jam atau setengah jam itu lebih baik tapi rutin. Itu akan lebih benar daripada 3 jam tapi 1 minggu 1 kali. Itu dalam pendidikan seperti itu ya. Lebih baik setengah jam tapi setiap hari, atau 10 menit tapi setiap hari, daripada 3 jam tapi 1 jam tapi 1 minggu.
karena itu model pikron gitu ya. Semakin sering itu semakin hafal gitu. Ya kita itu kan karena sering mendengarkan lagu campur sari jadi tidak sengaja kemudian jadi hafal. Saya kemudian apa? Ulang kan setiap dengar lalu jadi hafal tanpa menghafalkan. Nah sebetulnya bacaan Al-Quran kan seperti itu sebetulnya. Oke. Itu pertanyaan itu ya. Jadi sepakat. Oke. Maka kemudian ada kegiatan yang sudah disepakati. Nanti untuk TPA TPI ini ada wisuda. Namun sebelum diwisuda kita tidak ingin ini sebagai lipstick ya, hanya nempel kemudian hilang. Enggak, ini sebagai betul-betul kita ingin mengetahui bahwa wisuda ini menunjukkan bahwa santri TPA TPI kita sudah betul-betul bisa baca Al-Quran. Saya kemarin sama Pak Fakih, Pak Harsono, Pak ini punya uang katanya. Beliau pakai apa ya? 35 juta begitu. Itu termasuk baca enggak nanti? Lumayan lah ya. Karena ini bukannya saya itu tidak senang jalan-jalan, senang saya itu wisata jalan-jalan begitu ya. Tetapi ketika saya ditawari untuk jalan-jalan tadi banding tadi tiru, kemudian saya jawab, ya kemarin saya ditiru saja belum dipraktekkan karena mau sudah ditiru lagi gitu loh. Jalan-jalan yang hanya mau pengen jalan-jalan. Oke, sekarang kita cari. Saya panggil perencana, Mas Isora, dana yang untuk studi tiru itu untuk teman-teman pejabat itu double untuk kegiatan mereka undang di satu tempat, kemudian dana itu kita kasihkan untuk konsumsi, kalau untuk seremoni gitu. Yang itu kayaknya itu bisa moni maten. Saya kira direktur TPA itu kalau saya bersedia tanda tangan untuk suatu dana datang ke satu tempat untuk rapat koordinasi bagaimana cara mengembangkan TPA dan juga termasuk panjenengan semuanya guru-guru pendidikan agama Islam. Kalau tidak bisa ini ya paling tidak konsumsinya begitu ya. Komplit. Tenang.